Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, channel berbagi hobi. Di video kali ini gue akan berbagi impresi ataupun pengalaman untuk pemakaian sepatu Ardiles Infinity Drive. Setelah sebelumnya gue udah buatin video unboxingnya, dan sekarang gue akan berbagi pengalaman soal pemakaian gue sepatu lari dari Ardiles Infinity Drive. Dan satu lagi, gue juga akan memberikan pembanding sama merek sebelah, yaitu sepatu lari dari Ortus 8 Hyperblast 2.0. Silakan disimak videonya. Oke, sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak buat yang udah support channel ini dengan cara like and subscribe. Oke, sekarang kita lanjut bahas sepatu lari dari Ardiles Infinity Drive. Ya, di unboxing gue udah liatin ya video untuk detail-detail dari si Infinity Drive. Dan sekarang gue akan berbagi impresi soal sepatunya. Ya, mungkin untuk awalan yang pertama adalah build quality-nya. Ya, build quality-nya yang pertama, karena ini berasa banget di gue. Nah, ini ya. Ini bagian selipan untuk tali sepatunya ini robek ya. Jadi kayaknya jahitannya dia ini kurang kuat di sininya. Gue nggak tahu di sininya kuat juga apa enggak. Ini kenapa robek? Karena sebelah kirinya itu udah robek duluan. Nah, kalau ini robeknya udah full ya. Jadi waktu sepatunya sampai, gue nggak ngeh. Pada saat video unboxing pun, gue juga nggak terlalu ngeh. Kalau misalnya ini mungkin entah cacat dari sananya atau gimana. Karena pada saat gue pakai pertama kali pun, gue lihat dia udah robek pada saat gue coba tarik sedikit. Jadi akhirnya gue penasaran, gue coba tarik sedikit di bagian sininya. Ya, hola, dia ternyata robek juga. Jadi ini catatan buat Ardiles ya. Untuk bagian atasnya sini, mohon QC-nya, quality control-nya diperhatikan lagi. Terus untuk Infinite Drive secara keseluruhan bagian uppernya gitu ya. Ini kurang breathable kalau menurut gue. Terus juga untuk warna yang ngejreng-ngejreng ini kesannya agak gimana ya? Ngejrengnya itu agak kurang gitu ya menurut gue. Kesannya dengan bahan-bahan sintetik yang ini ditempel-tempel begini ya, kayak model ditempel. Ini kesannya kayak sepatu futsal kalau menurut gue ya. Untuk bagian uppernya. Kemudian untuk dari segi harga, karena memang ini harganya itu menurut gue cukup terjangkau untuk yang low budget gitu ya. Di bawah 500.000. Jadi 400.000 kurang malah ini sepatunya. Dengan mengenyampingkan model seperti ini ya, yang biru orange, ya kalau gue kayaknya prefer harusnya warna putih ya, jadi agak saru. Untuk bagian-bagian yang menurut gue ini agak kurang nih ya, agak kurang, ya kurang enak dilihat aja sih, itu menurut pendapat gue. Jadi gue lebih prefer harusnya sih warna putih ya. Kemudian untuk fittingnya, gue pernah coba Ardiles Infinity yang sebelumnya, itu size 44, itu sesek ya. Ini 145 cenderung to boxnya itu masih roomy ya, jadi masih lega. Di bagian depan pun gue masih sisa satu jari ya, jari telunjuk ataupun jempol ini masih satu jari. Kemudian juga jari-jari gue itu masih bisa gerak-gerak, jadi nggak terlalu meluk banget ya. Jadi ini juga buat menggambarkan dari si uppernya ini nggak terlalu meluk banget di kaki. Yang berasa meluknya adalah di bagian punggung kaki. Jadi ini kalau kita ikat udah kenceng talinya, nah ini berasa banget meluknya di bagian tengah ya. Meluk dan ngelok ya. Nah untuk di bagian belakangnya, ini kolarnya ya, bagian kolarnya
Ini gua nggak tahu potongannya bagaimana. Ini kerasa nyentuh di bagian mata kaki di sebelah dalam. Jadi di bagian yang sininya. Untuk pemakaian lari sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Kaki gua pun nggak kegesek yang parah, nggak lecet jadi ya. Jadi mungkin agak berasanya kalau sepatunya itu dipakai untuk pergerakan yang lain, mungkin pemanasan, drill, running drill atau sebagainya. Nah itu berasa di mata kakinya. Oke, itu untuk fittingnya. Ya, jadi kita langsung bandingin aja sama si Hyperblast 2.0. Pasti bakalan ada yang nanya gitu ya. Bagaimana perbandingannya dengan Hyperblast 2.0? Karena memang Ardiles ini untuk Infinity Drive ini termasuk max cushion ya. Dan Hyperblast 2.0 itu juga max cushionnya dari Ortus 8. Secara keseluruhan untuk uppernya gue masih suka si Hyperblast 2.0 ya. Hyperblast 2.0 itu terasa ya bisa dilihat di videonya ya. Menurut gue comfort ya. Comfortnya itu berasa beda di kaki ya. Jadi meluknya juga beda, lebih nyaman si 2.0 Hyperblast 2.0 ya. Untuk cara ngeloknya dia beda-beda tipis ya. Menurut gue jadi hampir sama. Cuma si drive ini lebih ngelok di bagian heelnya ya. Bisa dilihat sini, ini bahannya keras banget ya. Ini benar-benar ngunci bagian heel sampai bagian atasnya pun dia ngunci juga. Jadi untuk kaki bagian belakang ini aman dengan Infinity Drive. Sedangkan kalau di Blast 2.0 itu sedikit doang ya, sedikit doang kurang ngelok sedikit banget ya. Jadi secara overall untuk bagian uppernya gue masih milih 2.0. Apakah si Infinity Drive ini jelek? Enggak juga ya. Untuk harganya menurut gue dia masih oke. Ya, terima kasih untuk Ardiles ya yang masih bisa buat sepatu untuk harga-harga dengan low budget. Oke, selanjutnya di video unboxing itu gue gambarin kalau si Infinity Drive ini mirip dengan sepatu merek global. Ya, nggak salah lagi. Ini mirip dengan Hoka One One. Lebih spesifik lagi itu adalah Hoka Clifton 9. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue ada sepatunya Hoka Clifton 9. Ya, dengan size yang sama, 45. Silakan lihat bentuknya ya. Mirip ya, bentuknya juga mirip. Ya, bentuk midsole-nya juga mirip. Dan outsole-nya pun sangat-sangat mirip menurut gue. Nah, ini bagian atas, ini bagian outsole-nya, bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Ini bagian depannya. Ya. Nah, bisa kelihatan kan? Ya, ada perbedaan-perbedaan. Ya, wajar lah ya. Karena memang kalau menurut gue sepatu buatan lokal masih berkiblat dengan sepatu brand-brand yang global. Ya, merek luar. Oke, udah terlihat mirip banget. Lalu gimana? Apakah feel-nya sama dengan si merek global ini? Gue bisa bilang beda banget ya. Jadi untuk harga sekian dibandingkan dengan Clifton 9 yang harganya berkali-kali lipat dari Infinity Drive, ya nggak usah terlalu berharap mirip banget feel-nya ya. Untuk midsole-nya pun feel-nya beda, apalagi sampai ke bagian upper-nya secara keseluruhan. Oke, sekarang kita bahas di bagian midsole-nya ya. Untuk bagian midsole-nya, gue pemakai berapa kali banyak di easy ya, banyak di easy. Kemudian juga ada long run. Dan gue coba sedikit-sedikit ada sesi speed dengan cara fartlek ya. Untuk midsole-nya ini masih berasa softnya. Bagian midsole-nya cuma untuk bobot gue yang 80 kg. Dia ternyata pada saat gue pakai dia cukup ke kompres ya. Jadi benar-benar ketekan banget ya. Terus nggak berasa bonci ya. Jadi
ya ada effort dari kita untuk menggerakkan kaki ke depan, ya untuk straight lagi ke depan. Eh, Kemudian untuk perbandingan dengan si Hyperblast 2.0, itu feelingnya beda banget. Sama-sama max action dengan berat yang mirip-mirip juga di bawah 300 gram. Memang ini bisa jadi pembanding untuk Hyperblast 2.0 ya. Secara perbandingan itu kalau si Infinite Drive ini lebih stabil ya menurut gue. Midsole-nya lebih stabil dibandingkan Hyperblast 2.0. Hyperblast 2.0 itu lebih ke squeeze, empuk ya, empuk, soft dan lebih squeeze ya, lebih squeeze. Nah, squeeze-nya itu kenyal gitu ya, kenyal. Jadi secara pemakaian untuk stabilitas lebih megang si Infinity Drive. Dan feel-nya si Infinity Drive ini itu berasa sepatunya ringan kalau dipakai ya. Dengan berat yang mirip-mirip ya, mungkin beda bahannya juga itu pengaruh banget dengan si Hyperblast 2.0, maka si Infinity Drive ini berasa lebih ringan ya. Terus untuk bagian outsole-nya ini sebagai gambaran aja ya. Ini pemakaian gue hampir 50 kilo ya kurang lebih ya dengan beberapa kali percobaan. Ini oke banget ya outsole-nya. Nah, ini kan tebel ya. Semoga ini awet juga sih untuk pemakaiannya ya. Outsole-nya cukup tebal. Untuk pemakaian easy oke. Untuk daily juga menurut gue si Infinity Drive ini lebih oke dari si Hyperblast 2.0 ya. Untuk pemakaian kalau misalnya dipilih salah satu, gue masih milih si Infinity Drive ya. Jadi dia lebih cocok untuk jadi sepatu tempur dibandingkan si Hyperblast 2.0. Hyperblast 2.0 lebih ke easy recovery, itu enak banget ya. Untuk long run ya sebenarnya ya 50-50 sih gue ya. Kalau di 2.0 itu gue merasa enak di empuknya aja. Nah, kalau dia ringan ya, ringan tapi masih berasa ada feel softnya dibandingkan si Blast 2.0. Nah, untuk ini bagian insole-nya nggak bisa dilepas ya. Jadi gue kemarin iseng coba masukin insole si Endorphin Shift ya. Endorphin. Jadi ini insole-nya membal-membal jadi ya. Dengan pakai insole-nya tambahan ini sepatunya jadi tambah sesek. Meluk banget tapi tambah sesek feel-nya. Tapi kelebihannya adalah dia berasa lebih ada boncinya jadinya. Dengan nambah ini aja nih. Karena emang ini mantep banget sih insole-nya ya. Kayak membal-membal dari Endorphin Shift. Ya, jadi secara keseluruhan untuk feel si Infinity Drive ini menurut gue cocok untuk daily training masih oke. Dan untuk yang low budget, ini sepatu masih termasuk gue rekomendasiin banget ya. Kecuali untuk yang tipikal-tipikal berat badan yang mirip-mirip gue, ya itu pengaruh banget ya. Jadi si midsole-nya agak kekompres. Mungkin agak berkurang empuknya ya. Untuk yang berat badan cukup lumayan. Untuk easy oke, untuk recovery makanya gue masih agak berasa kurang. Untuk speed dia masih mungkin masih bisa juga ya. Masih bisa juga karena lebih stabil daripada si Hyperblast 2.0. Cuma gue punya pengalaman jelek juga nih sama si Infinite Drive. Mungkin lagi apa saja pada saat gue coba sesi speed dengan fartlek ala-ala gue itu. Ya, jadi gue merasa agak sakit di bagian lutut ya, mungkin karena lagi apa saja, karena sebelumnya gue pakai Ortus 8 Hyperglide, terus juga Endorphin Shift yang cenderung lebih rigid ya midsole-nya, jadi itu akhirnya berasa pas pakai sepatu ini. Jadi kalau untuk recovery sih ya masih di bawah Blast 2.0, tapi secara keseluruhan masih bersaing dengan Hyperblast 2.0 ya. Jadi buat yang milih sepatu ini, nyoba sepatu ini gue masih rekomendasiin banget ya.
Dan kalau bisa tetap gue saranin tetap nyoba sepatunya ya, untuk cocok-cocokan di bagian collarnya sini terutama. Ya, secara keseluruhan belum ada yang jebol-jebol kecuali yang tadi, bagian tadi itu rentan banget ternyata yang selipan tali sepatu. Oke, untuk Infinity Drive gue rasa cukup sekian impresinya. Terima kasih yang udah nonton video gue kali ini. Tunggu video-video gue selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.